Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daniel Umbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Potongan rambut 3 jari yang banyak banget diminta sama remaja-remaja atau pemuda-pemuda ya. Potongan ini adalah karakter potongan sedang dengan ketipisan sedang dengan garis streamline penegasan yang membuat siapapun yang memakai potongan ini terlihat kelihatan dan tampak segar teman-teman ya. Oke, dalam video kali ini saya akan membuat tutorial potongan rambut 3 jari yang mudah buat teman-teman pemula dengan teknik metode kursus barbershop yang mudah dipahami dan bisa langsung dipraktekkan. Oke, langsung kita gaskan ke tutorialnya teman-teman ya. Oke, pertama-tama kita pasang cap ya. Setelah pasang capnya sempurna menutup ke bagian leher ya, supaya tidak ada rambut yang masuk. Setelah itu kita melaju ke tahapan selanjutnya, yaitu proses parting teman-teman ya. Jadi pastikan proses parting ini teman-teman lakukan ya, kecuali kalau misalnya memang rambutnya pendek. Tapi kalau misalnya rambut panjang kayak gini, pastikan teman-teman melakukan parting. Yang pertama adalah untuk memudahkan dalam pemotongan. Bagian kiri, bagian kanan, dan bagian belakangnya akan terlihat, jadi area pemotongannya akan terlihat. Untuk yang kedua adalah parting ini berfungsi untuk kita melihat ketipisan antara bagian kiri bagian kanan ya, paling utama ya, supaya tidak berat sebelah, supaya tidak tebal sebelah, dan hasil potongannya nanti akan maksimal teman-teman ya. Oke, untuk parting di sini yang menjadi patokan adalah lekukan jidat teman-teman ya. Lekukan jidat seperti ini kita ambil dari pas lekukannya, belokannya ya, dan kita tarik ke bagian belakang. Setelah itu kita jepit memakai jepitan seperti ini ya. Nah, untuk jepitan kayak gini teman-teman bisa juga cari di marketplace ya teman-teman ya. Jadi kebetulan stoknya habis ya, jadi saya udah cantumkan linknya di deskripsi. Jadi silahkan, tokonya udah saya sampaikan teman-teman ya. Jadi di deskripsi udah ada tokonya, jadi teman-teman bisa untuk mencari dari mulai kebutuhan jepitan atau misalnya mesin, clipper, gunting, semuanya ada di sana, dan saya udah cantumkan linknya di deskripsi ya teman-teman ya. Oke, untuk partingan sebelah kiri beres, sebelah kanan kita samakan dengan bagian sebelah kiri. Nah, setelah itu kita tarik ke bagian belakang teman-teman ya. Dan di sini saya akan memakai teknik parting U section teman-teman ya. Oke, nah bagian belakangnya seperti ini. Oke, kita akan buat yang berbentuk U teman-teman ya. Berbentuk U atau berbentuk V di sini ya. Oke, berbentuk V ya teman-teman ya. Sorry ya, saya salah ngomong ya. Berbentuk V kayak gini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tujuannya adalah untuk sebagai patokan baseline, patokan pola ya. Jadi kalau misalnya pemotongan awal nanti akan mengikuti ke partingan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya partingannya melengkung, berarti potongan baseline-nya juga melengkung. Kalau partingannya lurus, berarti baseline-nya juga lurus teman-teman. Jadi enggak, apa maksudnya, parting itu sebagai patokan teman-teman kayak gitu ya. Sorry. Oke, seperti ini. Setelah kita ketemu bentuk V-nya, kita dorong ke atas dan kita jepit memakai jepitan teman-teman ya, kayak gini. Oke, nah pastikan si rambutnya tuh bisa kecapit ya, semua bagiannya kecapit kayak gini dan ngebentuk berbentuk V kayak gini. Oke, kita perdekat kameranya. Oke, langkah selanjutnya teman-teman ya. Jadi udah kelihatan bagian area yang akan kita potong, bagian ketebalan rambutnya kelihatan. Nah, di sini kita akan membuat pola potongan 3 jari ya teman-teman ya. Dan di sini saya memakai ukuran nomor 2 dengan posisi tuas ke bawah teman-teman ya. Oke, dengan posisi tuas ke bawah. Nah, kita caranya adalah menempelkan clipper, dorong ke atas, tahan pakai sisir di bagian yang 3 jarinya teman-teman ya. Nah, untuk bagian 3 jari biasanya saya langsung memakai ukuran yang besar ya, ukuran 2. Tapi kalau misalnya untuk 2 jari biasanya sama juga, cuman perbedaannya di bagian bawahnya saya kasih ukuran nomor 1 ya. Dan ini potongan yang lebih mudah sebenarnya teman-teman ya. Untuk 3 jari kali ini saya membuat batasan atau ketipisan paling bawah menggunakan ukuran nomor 1 saja ya. Jadi buat teman-teman pemula ini sangat cocok banget. Jadi saya hanya memakai 3 langkah ya, atau mesinnya 3 ukuran ya, 2 ukuran nomor 2, ukuran nomor 1, sama ukuran 1,5 teman-teman ya. Jadi sangat mudah banget dipraktekkan sama teman-teman pemula dan bisa langsung dipraktekkan di pangkas rambut di rumah atau di barbershop masing-masing. Oke, 3 jari seperti ini ya. Jadi potongannya ketinggiannya medium atau ketinggian potongannya sedang kayak gini ya. Jadi memang ini salah satu potongan yang banyak banget diminta. Jadi kalau misalnya teman-teman menjadi seorang tukang cukur harus banget menguasai teknik ini ya teman-teman ya, karena
potongan-potongan ini adalah potongan-potongan yang memang banyak banget diminta, bukan hanya anak muda saja, jadi dewasa juga, atau misalnya yang usia-usia yang sekiranya udah berumur, kalau misalnya rambutnya mendukung juga dikasih potongan seperti ini cocok teman-teman ya. Jadi bukan hanya remaja atau pemuda saja. Oke, seperti ini. Nah, yang tadi saya bilang ya, baseline atau misalnya potongan pertama itu mengikuti partingan atas ya. Jadi lekukannya kita sebagai patokannya bisa kelihatan lekukannya ya. Tapi kalau misalnya kita partingnya lurus ya, atau misalnya kita partingnya nggak ngebentuk U atau V kayak gini, itu akan sulit menentukan pola pada saat potongan pertamanya teman-teman ya. Oke, kayak gini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya udah ada partingan kan lebih enak ya, lebih enak, lebih ke ada patokannya gitu teman-teman ya, lebih ke ada patokannya, dan itu pasti nggak bakalan tinggi sebelah kalau misalnya di parting. Tapi kalau misalnya kita tanpa parting, kadang-kadang kan ribet juga, harus ngelipat atas rambutnya gitu ya, ke kiri ke kanan, dan ribet lah intinya. Tapi kalau misalnya di parting, kita fokus untuk menghabiskan atau misalnya membuat baseline atau potongan pertama ya, kayak gini ya. Oke, seperti ini. Kita gosok-gosok boleh teman-teman ya. Kita gosok-gosok seperti ini. Nah, kayak gini. Gosok-gosok. Oke. Nah, di sini ya. Jadi bagian yang kurang sempurna boleh kita gosok lagi. Jadi setelah terbentuk pola baseline bagian atas, kita bisa juga untuk menggosok bagian bawahnya supaya rata teman-teman ya. Oke, kita bersihkan teman-teman ya. Jadi sela-sela nyukur, kalau misalnya ada bagian-bagian rambut yang sudah terlanjur numpuk atau misalnya mengganggu dalam proses pemotongan, udah kotor ya, kita bersihkan dulu. Oke, langkah selanjutnya di sini saya memakai ukuran nomor 1 dengan posisi tuas ke atas teman-teman ya. Yang di sini kita akan buat ketipisan paling bawah menggunakan ukuran nomor 1 ya. Jadi ini sangat mudah banget buat teman-teman pemula nih. Jadi bisa dipraktekkan nih. Jadi ukurannya pertama kita memakai 2. Sebenarnya mau 2, mau open, mau close silahkan bebas ya. Jadi di sini saya pakai 2 open. Tujuannya apa? Supaya agak sedikit lebih tebal dan gradasinya bisa kelihatan lebih memudar gitu ya. Oke, selanjutnya di sini saya pakai ukuran nomor 1, kurang lebih di 1 jari saja teman-teman ya. Di nomor 1 ini tidak usah terlalu tinggi karena memang space-nya ini medium, space-nya sedang ya. Jadi 3 jari sedang, jadi nggak terlalu atas. Jadi teman-teman bisa untuk space nomor 1-nya di ukuran 1 jari, boleh seperti ini ya. Seperti ini. Jadi kita keliling ya, dan tetap untuk posisi bagian bawah juga ukuran nomor 1 atau misalnya guideline garis pola seperti ini bisa juga mengikuti dan memang mengikuti garis baseline. Nah, baseline, jadi baseline mengikuti parting, terus lagi guideline mengikuti baseline gitu ya. Jadi lakukannya sama, mengikuti yang bagian atas kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah melihat beberapa video saya, udah mulai paham sih intinya ya. Udah mulai paham, udah mulai mengerti sedikit demi sedikit, dan mulai bisa langsung dipraktekkan nih teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ngerti, videonya bisa diulang-ulang ya, bisa di skip, bisa di pause, bisa di skip, atau misalnya bisa dilewat, bisa dibalik lagi ya. Jadi terserah teman-teman, silakan. Yang paling penting tersampaikan dan teman-teman bisa gitu ya. Oke, teknik ini saya nggak ada skip ya teman-teman ya. Paling saya buang hanya bagian-bagian yang tidak penting saja. Untuk tekniknya saya perlihatkan semua ya. Jadi saya nggak pernah menyembunyikan teknik saya kepada teman-teman ya. Dari awal saya bikin video, termasuk video-video lama juga. Cuman kalau video lama mungkin nggak sedetail video yang sekarang-sekarang. Kalau saya sekarang detail teman-teman ya. Oke, garisnya udah sama 1. Sekarang kita buka tuasnya. 1 open berarti ya. Jadi tadi kan 1 close dulu 1 tutup, berarti 1 posisi tuas itu ke atas. Nah, sekarang untuk menghilangkan garis saya memakai 1 open teman-teman ya. 1 open ini adalah ukuran nomor 1 dengan posisi tuas dikebawahkan ya. Posisi tuas dikebawahkan seperti ini. Kita gosok-gosok kayak gini dan kita sambungkan ke bagian nomor 2 tadi ya. Disambungkan langsung boleh, disisakan boleh, disisakan sedikit ke bagian gini. Tapi kalau saya lebih suka untuk disisakan. Karena kenapa? Karena itu jatahnya 1,5 open teman-teman ya. Jatahnya 1,5 open ya, seperti ini. Boleh kita tahan juga pakai sisir seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi biar ada bagian yang hitam nggak masalah. Nanti ada 1 step lagi atau 1 langkah lagi ya untuk di bagian comb guard atau ukurannya. Oke, seperti ini ya. Teman-teman bisa perlihatkan tangan saya ya. Yang bergerak adalah pergelangan tangan dominan ya. Pada saat menghilangkan garis, yang bergerak adalah dominan pergelangan tangan. Jadi pastikan ujung telunjuk itu memegang di ujung sepatu ya. Ujung ukuran teman-teman ya. Jadi
Kenapa harus seperti itu, Kang? Biar kalau misalnya nanti kom atau ukurannya udah longgar bisa kepegang sama kita gitu ya. Karena fatal banget kalau misalnya ada yang ukuran udah longgar bisa copot dan kita bisa ngemakan rambutnya dengan posisi clipper 0, gawat gitu ya, 0 atau setengah. Kita akan kerja 2 kali, kasihan ya. Jadi makanya sebelum itu terjadi kita antisipasi dengan memegang ujung sepatu, ujung ukuran teman-teman ya. Bahkan ada bagian yang lekuknya ya, yang bagian bawahnya, jadi kita pegang. Nah, di sini bagian belakang, di sini kita kasih natural ya. Teman-teman bisa memainkan tuasnya naik turun ya. Oke, lanjut bagian sebelah kiri. Di sini kita pakai yang sama ya, satu open. Ya, bagian yang hitamnya kita hilangkan. Jadi satu open adalah untuk menghilangkan garis yang dibentuk oleh ukuran nomor 1 tadi teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman sampai sini udah mulai paham. Kayak gini. Oke, kita gosok-gosok seperti ini ya. Jadi udah mulai ngeblur, gradasi udah mulai kelihatan. Nah, yang jadi catatan adalah kadang-kadang tuh kita menemukan rambut yang dengan menggunakan 2 ukuran saja gitu ya, 2 ukuran saja, tapi udah kelihatan maksimal gradasinya udah tumbuh, udah terbentuk. Tapi kadang-kadang ada juga kasusnya menemukan jenis rambut yang memang tipis gitu ya, pakai nomor apapun sama gitu ukurannya ya, pakai nomor apapun gitu, pakai nomor 1 kayak gitu, pakai setengah, pakai 0 juga nggak jauh beda gitu, karena memang rambutnya tipis ya. Nah, yang paling bagus adalah rambut dengan tebal dan turun ke bawah ya. Tebal turun ke bawah. Jadi pada saat kita sentuh dengan menggunakan ukuran ya, dengan menggunakan gradasi, itu akan langsung kelihatan ngeblur ya. Seperti contohnya rambut yang sekarang saya pegang seperti ini ya. Jadi tipikal rambut ini salah satu tipikal rambut yang kalau digradasi itu bagus ya. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, "Bang, apakah setiap nyukur bagus?" Enggak ya, jujur saja. Setiap nyukur kadang-kadang ada yang bagus menurut saya nih ya. Menurut saya pribadi kadang juga ada yang memang biasa-biasa saja, atau memang kadang kita nggak puas dengan hasil potongan ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang setiap orang itu berbeda tipe rambut, berbeda jenis rambut ya, berbeda bentuk kepalanya juga. Kadang-kadang ada yang memang ke dalam atau gimana, dan makanya di sini sebagai tukang cukur kita harus bisa untuk menutupi. Nah, di sini yang saya pakai adalah yang tadi saya bilang ukuran 1,5 open teman-teman ya. Jadi 1,5 open ini adalah kom ajaib yang memang saya selalu pakai pada saat menyambungkan ya. Jadi antara 1 open dan 2 open tadi ya. Nah, di sini kalau misalnya sama 1,5 open, teman-teman bisa lihat hasilnya ya, bisa langsung nyambung kayak gini ya. Bisa langsung nyambung kayak gini tuh. Jadi nggak ada patahan, nggak ada bagian-bagian hitam. Ada juga yang memang sudah terurai bagian hitamnya dan nyambung menjadi gradasi teman-teman kayak gitu ya. Oke, seperti ini caranya. Nah, di sini udah mulai terbentuk gradasi. Di sini hanya pakai 3 ukuran saja, ukuran nomor 1, ukuran nomor 2, sama ukuran 1,5 teman-teman. Udah cukup segitu ya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa perlihatkan. Nah, bagian sebelah kanan ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses trimline. Oke, proses trimline adalah proses untuk menegaskan bagian tepian rambut, bagian bawah dan bagian belakang yang berfungsi untuk memberikan kesan tegas dan rapi ya teman-teman ya. Caranya adalah membuat setengah lingkaran di bagian pelipis, kita bersihkan ke bagian bawah ya. Jadi bulu-bulu halusnya kita bersihkan. Setelah itu kita buat setengah lingkaran di atas telinga seperti ini, lawan arah trimmernya ya. Jadi setengah lingkarannya jadi dari sebelah kanan 1 kali, dari sebelah kiri 1 kali, sampai bertemu membentuk setengah lingkaran bagian atas. Selanjutnya kita tarik garis ke bagian belakang seperti ini ya, di bagian tepian rambut, untuk membuat kesan yang tegas dan natural teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalnya trimline, Bang, tutorial razor, sempat ada beberapa orang yang meminta, cuman ya nantilah next time akan saya buatkan tutorialnya cara buat razor. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang mau dibotak licin teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mau dibotak licin, kita praktek pakai razor ya. Kita praktek pakai razor cara ngerok botak licin. Oke, selanjutnya di sini kita pakai teknik overcomb teman-teman ya. Kita pakai teknik overcomb di sini yang berfungsi untuk merapikan sambungan-sambungan atau misalnya bagian pinggiran rambut yang memang belum sempurna ya. Nah, untuk overcomb di sini karena memang sama comb guard sama sepatu itu sama clipper udah sempurna ya. Jadi overcombnya hanya sedikit ya teman-teman ya. Overcombnya hanya sedikit saja kayak gitu. Oke, nah bagian sebelah kiri sekarang kita overcomb ya. Jadi yang bagian yang keluar-keluarnya saja, bagian-bagian yang memang membutuhkan overcomb. Kalau misalnya di cermin itu kan di depan kelihatan kan, kiri kanannya kan kelihatan tuh. Jadi kalau misalnya mana yang harus di overcomb tuh teman-teman harus tahu.
yang bagian yang menggelembung, bagian-bagian yang memang bagian yang butuh pudaran. Teknik overcomb teman-teman bisa lihat ya, bisa ingat-ingat lagi di video saya sebelumnya. Jadi ada terbagi dalam dua teknik, vertikal dan horizontal kayak gitu ya. Oke, kebetulan customer saya yang satu ini dia nggak mau dipotong bagian atasnya ya. Jadi akan kita styling ya. Jadi bagaimana caranya untuk menstyling rambut yang memang disconnect ya. Kalau disconnect tuh jadi dia nggak connect sama pinggir, jadi patah ya. Jadi pada saat diturunkan rambutnya akan keluar dari garis baseline ya. Jadi bagaimana cara stylingnya? Jadi kalau misalnya untuk rambut-rambut seperti ini sebenarnya tergantung kenyamanan dari customer. Tapi saran dari saya adalah teman-teman bisa untuk mengacak-ngacak ya. Jadi jangan sentuh sisir kalau misalnya, mesti bukan jangan sentuh sisir. Jadi jangan stylingnya jangan di finishing sama sisir ya. Jadi sama jari aja kayak gini. Jadi pincer style ya. Jadi styling jari ya. Jadi menata rambutnya menggunakan jari ya. Boleh pertama pakai sisir dulu. Cuman untuk finishingnya kita memakai jari-jari ya. Atau misalnya pakai sisir yang agak renggang bisa juga seperti ini ya. Tapi kalau misalnya nyaman juga dengan sisir boleh ya. Intinya yang paling penting kita stylingnya bisa dapet ya. Gimana teman-teman kayak gitu ya. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kita perlihatkan ke customer. Oke, udah cocok, berarti aman seperti ini ya. Dan kita akan lihat preview hasilnya teman-teman ya. Oke, bagian belakangnya kita udah beres, kita konsultasi, kita tanya ke customer, ternyata cocok, aman ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Jadi bagian atasnya memang dia nggak mau dipotong. Oke, seperti ini tampilannya teman-teman ya. Jadi bagian taper 3 jari bagian belakang yang banyak diminta. Cukup untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video dan di rumah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaskeun.